Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi bersama saya Amel dalam Katumbiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang persiapan tahapan pemilu 2024 bersama Bapak Ketua KPU Kota Bogor. Kali ini kita akan membahas masih dengan tema yang sama, namun dengan narasumber yang berbeda dan tidak kalah spesialnya. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Sekretaris KPU Kota Bogor, Bapak Hangga Pramaditya SHMH. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Amel. Baik, selamat siang, apa kabar teman-teman pemilih? Baik. Semoga selalu sehat dan selalu berkarya untuk Indonesia. Baik, jadi Bapak Hangga ini adalah Sekretaris KPU Kota Bogor sejak September 2021 ya Pak? Betul. Sebelumnya beliau berkarir di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak, tentu sudah kita ketahui bersama-sama ya Pak ya, bahwa pelaksanaan tahapan pemilu 2024 ini sudah dimulai dan pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, betul Pak? Betul. Baik, untuk persiapannya, terutama di KPU Kota Bogor ini sudah sejauh mana Pak? Iya, terima kasih Mbak Amel. Tentu satu kehormatan untuk saya berada di ruang lingkup podcast kali ini. Jadi berbicara tentang kesiapan KPU Kota Bogor dalam menghadapi pemilu 2024 itu menjadi satu bahasan yang cukup penting bagi kita penyelenggara pemilu khususnya di tingkat kabupaten kota. Jadi persiapan KPU Kota Bogor dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 ini saya bagi menjadi dua hal tentu. Yang pertama adalah kesiapan KPU Kota Bogor di lingkup internal. Yang kedua adalah kesiapan KPU Kota Bogor di lingkup eksternal. Di lingkup internal, tentu yang pertama adalah terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting untuk keberlangsungan kegiatan tahapan pemilu di level atau di lingkungan KPU Kota Bogor. Saat ini KPU Kota Bogor sedang mempunyai kantor yang baru, Pak Amel dan teman-teman pemilih. KPU Kota Bogor per Februari yang lalu telah menempati kantor yang baru. Karena di kantor yang lama kami sudah habis masa sewanya. Nah, di kantor yang baru ini kami berbenah untuk menampilkan kantor yang representatif tidak hanya untuk kami selaku pegawai di lingkungan KPU Kota Bogor, tapi juga representatif bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan kepentingannya dengan pemilu, begitu. Untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan atau organisasi. Jadi per September 2021 Bapak Sekretaris Jenderal telah mengisi formasi-formasi jabatan-jabatan di seluruh KPU se-Indonesia. Mulai dari pejabat eselon 4, 3 hingga 2. Dan per 11 Maret tahun 2022 yang lalu itu alhamdulillah kami keluarga besar KPU baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan kabupaten kota telah terisi semua formasi jabatan-jabatan itu, dan insya Allah amanah yang kami emban ini bisa menjadikan kekuatan bagi KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Dan yang terakhir dari internal tentu adalah kesiapan anggaran. Kesiapan anggaran karena anggaran ini merupakan bagian yang terpenting untuk melaksanakan tahapan pemilu yang
sudah berjalan sampai saat ini. Begitu, demikian Mbak Amel. Baik, sarana prasarana ya Pak ya, Ya. itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tahapan ini, mungkin sangat besar pengaruhnya. Nah, sejauh mana persiapan sarana prasarana di lingkungan KPU Kota Bogor? Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa KPU Kota Bogor ini baru saja menempati gedung baru ya Pak ya, Ya. per Februari tahun 2022. Apakah sudah cukup memadai untuk menyambut pemilu 2024 nanti? Ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Amel dan teman pemilih di seluruh Indonesia. Jadi berbicara tentang persiapan, tentu KPU Kota Bogor dengan sangat serius mempersiapkan seluruh kegiatan-kegiatan kami dalam menghadapi tahapan pemilu 2024. Sebagaimana yang Mbak Amel tadi sebutkan, insya Allah akan kita selenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Nah, terkait dengan persiapan ini, KPU Kota Bogor telah jauh-jauh hari menyiapkan hal-hal yang kami anggap penting untuk mendukung kinerja kami dalam pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilu. Yang pertama tentu adalah persiapan di lingkup internal, dan juga yang kedua adalah persiapan di lingkup eksternal. Jadi Mbak Amel, untuk di lingkup internal, KPU Kota Bogor telah mempersiapkan 3 hal penting. Yang pertama tentu adalah sarana dan prasarana penunjang. Sebagaimana kita ketahui, saat ini KPU Kota Bogor telah berpindah dari kantor lama ke kantor yang baru sejak Februari 2022. Nah, oleh karenanya dengan perpindahan kantor kita yang baru ini, kami harus segera berbenah untuk merapikan kantor kami sehingga kantor KPU Kota Bogor representatif tidak hanya bagi para pegawai, tapi juga representatif bagi seluruh masyarakat. Masyarakat di sini adalah tentu peserta pemilu dan masyarakat umum yang lain yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Yang kedua adalah fasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami sudah membentuk, salah satunya adalah help desk. Help desk ini mempunyai peran menunjang, melayani masyarakat yang berkepentingan terhadap pelaksanaan daripada pemilu 2024. Nah, yang terakhir di lingkup internal, tentu ada yang namanya penguatan kelembagaan atau organisasi. Jadi Pak Sekretaris Jenderal kami, Pak Sekretaris Jenderal KPU, itu telah benar-benar menyiapkan sumber daya manusia KPU di seluruh Indonesia untuk selanjutnya bisa menjadi ujung tombak daripada pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Khususnya kami sekretariat, tentu tugas kami adalah melaksanakan apa yang ditetapkan dalam rapat pleno ketua dan para anggota. Jadi per September 2021 sampai hari ini Pak Sekjen telah melantik seluruh pejabat di level eselon 4, eselon 3 dan eselon 2. Nah, diharapkan dengan terisinya seluruh komposisi jabatan di KPU seluruh Indonesia ini bisa menjadi kekuatan baru bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu di 14 Februari 2024 nanti. Itu dari internal, Mbak Amel. Untuk dari eksternalnya, tentu yang paling utama adalah kesiapan anggaran. Nah, anggaran ini tentu karena pemilu, kami harus tunduk kepada KPU Republik Indonesia.
kami masih menunggu anggaran yang disiapkan KPU Republik Indonesia yang akan didistribusikan kepada seluruh KPU baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena menggunakan APBN, maka kami harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh KPU RI selaku pimpinan hierarkis kami begitu. Yang kedua adalah mempersiapkan peraturan-peraturan hukum. Jadi tentu kita dalam bertindak, kita dalam bersikap, dan kita dalam bertugas itu harus tunduk pada ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Nah, selain daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU itu sendiri, yang lebih kita kenal dengan istilah PKPU atau Peraturan KPU. Nah, saat ini KPU RI baru menetapkan 2 peraturan KPU. Yang pertama adalah Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024, dan juga Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang baru saja ditetapkan beberapa waktu yang lalu, yaitu Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Nah, mungkin itu. Yang terakhir tentu ini Mbak Amel dan teman-teman pemilih. Bukti kesiapan eksternal kita adalah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang lain, Mbak Amel. Karena tentu KPU di level kami, khususnya di level Kota Bogor, perlu dukungan dari pemerintah daerah dan juga dari Forkopimda yang lain, ya, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mungkin kaitannya nanti membantu KPU untuk mensosialisasikan pemilu tahun 2024. Mungkin itu, Mbak Amel. Baik. Pak Sekretaris tadi sudah membahas atau menyinggung soal sarana dan prasarana ya Pak ya? Iya, betul. Nah, karena kantor KPU Kota Bogor ini baru saja berpindah gedung, apakah dalam kondisi sekarang ini sudah siap dalam menyambut pemilu 2024? Bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Memang saat ini salah satu tantangan terbesar KPU Kota Bogor adalah menyajikan satu kantor yang representatif, tidak hanya bagi pegawai KPU Kota Bogor, tapi juga seluruh masyarakat di Kota Bogor yang mempunyai kepentingan dengan pemilu nanti. Saat ini memang betul, Mbak Amel, per Februari 2022 kami harus berpindah kantor karena sampai hari ini KPU Kota Bogor belum memiliki kantor permanen. Tapi alhamdulillah pemerintah Kota Bogor memberikan fasilitasi yang luar biasa maksimal, dan sehingga kami terbantu terkait dengan kantor ini. Saat ini KPU Kota Bogor bertempat di Jalan Senam nomor 12 Kota Bogor. Nah, saat ini kami sedang terus berupaya untuk merevitalisasi, untuk merenovasi kantor kami, sehingga kantor kami semakin baik, semakin layak, dan tentu semakin representatif untuk kami nanti melaksanakan tahapan pemilu. Nah, saat ini yang sedang kami lakukan adalah penataan aula, penataan rumah pintar pemilu, dan penataan ruang JDIH. Tentu ketiga hal ini memiliki peranan yang sangat vital terkait kami dalam melayani peserta pemilu nantinya, Mbak Amel. Perlu kita ketahui bersama terkait dengan RPP ini, KPU Kota Bogor mendapatkan satu prestasi yang luar biasa menurut saya, yaitu juara 2 tingkat nasional
rumah pintar pemilu terbaik se-Indonesia. Dan itu kami mempunyai komitmen untuk melanjutkan atau sekaligus meningkatkan prestasi itu di mata nasional untuk nantinya begitu. Mungkin itu Mbak Amel. Baik, bicara tentang prestasi ya Pak ya, Yeah. ini akan sangat bersinggungan atau berkaitan dengan SDM, sumber daya Betul. manusia. Nah, bagaimana kesiapan SDM yang sudah ada saat ini di lingkungan sekretariat Yeah. KPU Kota Bogor, apakah sudah memadai atau belum untuk menyambut tahapan pemilu 2024? Yeah. Bagaimana Pak? Memang menarik sekali Mbak. Saya selalu menganalogikan diibaratkan sebuah perang. Pemilu itu adalah perangnya begitu, dan anggaran itu adalah amunisinya, Baik. dan SDM atau sumber daya manusia itu saya analogikan sebagai pasukannya begitu Mbak Amel. Baik. Nah, untuk menjadikan kita kuat dan menang dalam pertempuran ini, tentu kita harus menyajikan sumber daya manusia yang kompeten, yang berbasis pada integritas. Nah, saat ini jika dikaitkan dengan cukup atau tidaknya, tentu secara kuantitatif KPU Kota Bogor masih kekurangan sumber daya manusia. Dari total 25 yang dipersyaratkan pada surat keputusan Sekjen nomor 1153 kalau tidak salah terkait dengan tugas, fungsi dan susunan Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten Kota, pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kota itu diisyaratkan maksimal 25 pegawai, Mbak Amel. Tapi saat ini KPU Kota Bogor baru mempunyai 12 pegawai. Itu dari sisi kuantitatif. Tapi dari sisi kualitatif, saya merasa sangat optimis karena alhamdulillah hari ini KPU Kota Bogor diisi oleh pegawai-pegawai yang profesional dan kompeten di bidangnya masing-masing. Dan perlu teman pemilih ketahui, saat ini KPU Kota Bogor mempunyai 5 orang pegawai yang bisa dikatakan sebagai ahli tata kelola pemilu. Artinya mereka dicetak, dibentuk oleh KPU RI melalui program beasiswa untuk menjadi seorang ahli tata kelola pemilu. Dan saat ini kelima orang rekan kami sudah bergelar Magister Ilmu Politik dari berbagai universitas negeri ternama, begitu Mbak Amel. Nah, terkait dengan SDM selanjutnya, saya selalu menekankan kepada seluruh pegawai untuk segera meningkatkan atau mengupgrade kemampuan diri, karena ini juga pesan dari Pak Sekretaris Jenderal KPU RI kepada kami untuk sesegera mungkin meningkatkan kompetensi diri kita terkait dengan kepemiluan, karena ini menjadi penting karena di lapangan nanti banyak masyarakat yang akan haus akan informasi tentang pemilu. Nah, jika kami dari sekretariat tidak menguasai kepemiluan, tentu itu akan menjadi presiden yang tidak baik terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi saya tekankan seluruh pegawai harus mengupgrade dirinya, meningkatkan kemampuan dirinya terkait dengan ilmu-ilmu kepemiluan, khususnya tahapan pemilu yang saat ini tengah berjalan. Mungkin begitu Mbak Amel. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana atau seperti apa peran sekretariat dalam penyelenggaraan tahapan pemilu ini? Ya, jadi teman pemilih, terkait dengan peran sekretariat KPU, tentu yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua adalah prinsipnya di seluruh tingkatan, peran sekretariat KPU adalah sama, yaitu bersifat
implementatif dan fasilitatif. Apa maksudnya? Artinya kita mengimplementasikan apa yang sudah ditetapkan oleh ketua dan para anggota melalui rapat pleno. Termasuk juga ada fasilitatif di dalamnya, yaitu bagian dari memfasilitasi apa yang sudah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh ketua dan para anggota KPU. Berbicara tentang kesekretariatan, tentu kita tidak bisa lepas dari peraturan-peraturan hukum yang memayungi kita dalam bekerja. Nah, kami sekretariat KPU tunduk pada satu ketentuan, Mbak Amel dan teman pemilih, yaitu Peraturan KPU nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi KPU, baik dari level pusat sampai dengan KPU kabupaten kota. Di PKPU itu kita mempunyai 7 tugas, 8 fungsi, dan 3 kewenangan. Nah, di situ lengkap. Mungkin teman pemilih bisa mengakses forum JDIH KPU Kota Bogor untuk bisa melihat seluruh tugas-tugas kami di kesekretariatan terkait dengan peran kami di kepemiluan ini. Begitu kira-kira, Mbak Amel. Baik, berbicara tentang peran sekretariat dalam penyelenggaraan pemilu ini, Pak, ada satu slogan yang menggelitik mungkin teman pemilih ketika menyaksikan peluncuran tahapan kemarin. Itu Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI itu menyampaikan slogan KPU adalah integritas 24 jam. Nah, mungkin ada banyak teman pemilih yang belum familiar nih, Pak. Apa sih integritas 24 jam ini? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak Sekretaris. Memang teman pemilih, saat ini KPU Republik Indonesia mempunyai slogan yang baru. Slogan ini menurut saya mampu meningkatkan semangat dalam bekerja teman-teman semua, yaitu integritas 24 jam. Memang betul, integritas 24 jam pertama kali disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal KPU di dalam forum peningkatan kapasitas kepemiluan tata kelola pemilu di lingkungan KPU seluruh Indonesia. Saat itu memang Bapak Sekretaris Jenderal menyampaikan slogan ini, yaitu integritas 24 jam. Artinya mengandung pengertian kembali kepada tujuan organisasi KPU. Teman pemilih perlu mengingat bahwa KPU mempunyai satu visi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Nah, di sini poinnya. Artinya integritas 24 jam ini KPU harus siap siaga dalam melayani seluruh kepentingan masyarakat yang terkait dengan pemilu. Nah, salah satunya program daripada integritas 24 jam ini adalah instruksi dari Pak Sekretaris Jenderal untuk membentuk helpdesk yang tadi sudah saya sampaikan, di mana tugasnya adalah melayani masyarakat yang ingin mencari seluruh informasi terkait dengan kepemiluan, terkait dengan menjaga hak-hak politik masyarakat. Nah, dan selanjutnya integritas 24 jam ini diimplementasikan melalui tugas piket, Mbak Amel dan teman pemilih. Jadi atas arahan atau instruksi Pak Sekretaris Jenderal, saat ini KPU sudah membentuk satu kegiatan piket pemilu, di mana seluruh pegawai wajib terlibat dalam kegiatan ini, dan sistem kerjanya adalah pembagian tugas yang jam beroperasinya adalah
piket yang shift pertama itu dimulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore dan shift kedua itu pukul 5 sore hingga pukul 8 pagi selanjutnya. Mungkin itu makna dari integritas 24 jam, Mbak Amel. Baik, mungkin teman pemilih di sini sudah mengenal apa sih itu integritas 24 jam. Betul sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris, oleh Pak Angga untuk terkait penyampaian integritas 24 jam dan bagaimana aplikasinya dalam agenda kerja sehari-hari ya Pak ya? Iya, betul sekali Mbak. Baik, Bapak melihat kilas balik nih Pak ya, pengalaman Bapak selama bertugas di KPU, mungkin ini pemilu pertama ya Pak yang dilaksanakan di Kota Bogor. Iya. Karena sebelumnya bertugas di Provinsi DKI Jakarta ya Pak ya? Iya. Seperti apa Pak harapan Bapak sebagai penyelenggara pemilu nih untuk masyarakat Kota Bogor khususnya? Ya, terima kasih. Jadi teman pemilih, berbicara mengenai harapan kami dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Bogor, tentu tidak hanya cukup harapan dari eksternal ya, Mbak Amel dan teman pemilih. Kalau kita bicara tentang harapan tentang dari eksternal, tentu kami berharap masyarakat Kota Bogor tetap menunjukkan keantusiasmenya dalam mengikuti perhelatan pemilu. Karena sebagaimana yang kita ketahui di pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih di Kota Bogor cukup tinggi, yaitu 84%. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa masyarakat itu antusias sekali dalam menghadapi pemilu ini, dan kami mempunyai harapan yang besar juga para masyarakat tetap mendukung KPU dalam menyelenggarakan seluruh tahapan dari awal sampai akhir. Dan untuk internal tentu kami mempunyai pertanggungjawaban kinerja atas apa yang kami kerjakan di dalam kepemiluan ini, yaitu terkait dengan keberhasilan perencanaan kami, keberhasilan pelaksanaan daripada pemilu itu sendiri, dan tentunya yang terakhir adalah keberhasilan kami dalam mempertanggungjawabkan atas semua yang kami kerjakan, sebagaimana juga kami bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dan masyarakat. Mungkin itu sih Mbak Amel. Sebelum kita akhiri perbincangan hari ini Pak Sekretaris, mungkin Bapak boleh menyampaikan sepatah dua patah kata untuk closing statement, silakan. Ya, teman pemilih, kita perlu ketahui bahwa pemilu tahun 2024 ini merupakan satu peristiwa bersejarah di bidang demokrasi kita. Saya menyebutnya sebagai the most complicated election yang pernah akan kita laksanakan. Oleh karenanya persiapan ini harus benar-benar matang dipersiapkan oleh tidak hanya penyelenggara, tapi juga peserta pemilu. Dan kesuksesan pemilu 2024 itu tidak hanya di tangan KPU saja. Artinya KPU juga membutuhkan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang juga di dalamnya ada peserta pemilu juga di dalamnya. Nah, masih sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Mbak Amel. Jadi kami berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung kinerja kami. Dari pihak peserta pemilu, kami menyampaikan himbauan bahwa ikuti seluruh tahapan pemilu dengan tertib dalam artian sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan kami juga tidak akan lengah untuk melayani seluruh peserta pemilu yang tentunya berdasarkan kode etik pemilu itu sendiri.
Nah, terkait dengan masyarakat secara keseluruhan, khususnya di Kota Bogor, kami membutuhkan juga peran masyarakat dalam mensukseskan agenda-agenda kerja KPU. Semoga sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dapat diikuti dan dinikmati tentu oleh seluruh lapisan masyarakat dan tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa, tidak melakukan hate speech, ya, tidak melakukan black campaign, dan tentunya sebaiknya bernegaralah yang sehat, begitu kira-kira. Dan tetap tidak golput. Pastikan seluruh teman pemilih menggunakan hak pilih yang sudah diberikan negara, karena pemilu ini merupakan sarana kedaulatan rakyat yang tertinggi. Jadi mungkin itu, dan mungkin sedikit tambahan Mbak Amel untuk partai politik. Mungkin partai politik, teman-teman partai politik bisa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, karena itu juga bagian dari peran peserta pemilu dalam membantu KPU, khususnya KPU Kota Bogor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk closing statement kali ini di acara kita ini, Mbak Amel dan teman pemilih. Terima kasih. Baik Bapak Hangga, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dalam acara Katumbir ini. Semoga sharing informasi yang diberikan oleh Bapak Hangga ini dapat bermanfaat bagi teman pemilih semuanya. Baik Bapak, semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya dalam melaksanakan tugas, dan semoga agenda-agenda yang akan dijalankan oleh KPU Kota Bogor khususnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Semoga pemilu kita kali ini dapat berjalan dengan aman dan damai ya Pak ya. Amin, insya Allah Mbak Amel dan teman pemilih. Baik teman pemilih, demikianlah acara Katumbiri kali ini. Saksikan terus acara Katumbiri kupas tuntas dalam bincang demokrasi hanya di Unca TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami, yaitu KPU Kota Bogor dan Unca TV. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami @KPU Kota Bogor untuk update informasi-informasi kepemiluan terkini. Saya Amel, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.